Untuk kapasitas produksi kita sendiri Mbak, kurang lebih itu saat ini di 5 sampai 7 ton per hari. Wow, 5 sampai 7 ton per hari. Per hari ya, Mas? Per hari, Mbak. Per hari. Halo sahabat Trubus, aku lagi ada di Sufam, Parung, Bogor, Jawa Barat. Nah, Sufam ini adalah produsen dari toge premium. Pasti sahabat Trubus penasaran kan gimana cara cetak toge premium? Nah, di sini aku bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Gunawan. Mas Gunawan ini adalah CEO dari Sufam. Kita sapa dulu yuk, Mas Gunawan, apa kabar hari ini? Baik, Mbak Widi. Baik. Ini kenapa ya Sufam itu memilih toge gitu sebagai komoditas andalannya? Oke, jadi kalau toge kenapa kita pilih? Karena prospeknya tuh masih besar Mbak untuk industrinya sendiri. Jadi kalau kita lihat di Asia, marketnya ada negara kayak Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia tuh mereka konsumsi togenya besar. Nah, Indonesia harusnya dengan penduduk yang lebih banyak punya prospek yang jauh lebih besar lagi dibanding negara-negara tersebut. Makanya kita pilih toge sebagai komoditas utama kita. Jadi emang kalau usaha toge ini itu dari orang tua saya kebetulan Mbak. Jadi kalau Sumber Urip atau usaha pertama yang didirikan oleh ayah saya itu dari tahun 96 sama kakek saya, dan di tahun 2021 dipercayakan kepada saya untuk dikembangkan. Jadi mulai 2021 lah nama Sumber Urip berubah menjadi Sufam. Jadi Sufam itu adalah Sumber Urip Farm. Seperti itu. Nah, di sini kita ditantang untuk membesarkan industri toge itu sendiri dan lebih luasnya ke arah sayuran atau jamur yang lain. Makanya bisa dilihat di sini Mbak, produk kita selain ada toge, ada berbagai jenis jamur juga. Itu salah satu diversifikasi kita untuk di industri pertanian ini. Seperti itu. Mas Gunawan, kalau di sini itu jenis toge apa aja sih yang dikembangkan? Oke, kalau di Sufam kita punya 5 jenis toge Mbak. Jadi ada toge Bangkok yang pertama, kemudian toge lokal, kemudian ada toge kecambah kita sebutnya, terus ada toge kedelai juga, dan toge petik atau silver sprout. Itu jenis baru yang kita keluarkan. Wah, kan ada 5 jenis ya Mas. Betul. Kalau di belakang aku ini kan banyak drum nih, ini isinya toge juga sama. Betul, jadi drum ini adalah media untuk perkembangan si togenya Mbak. Jadi dari kacangnya sampai dia jadi toge, kita letakkan di drum-drum ini, gitu. Tanpa media ya Mas? Tanpa media, jadi Tanpa hanya air media. saja. Nanti setelah 5 hari sampai 7 hari dia akan tumbuh dan siap dipanen. Oke, 5 sampai 7 hari. Ya, betul. Nah, kalau yang di sini pemasarannya ke mana Mas saat ini? Nah, kalau yang di sini, ini tuh untuk area produksi toge moyashi. Jadi Apa tuh? toge moyashi itu biasa disebut juga toge Bangkok, Mbak. Nah, di sini pemasarannya kita Jabodetabek. Kita ada ke pasar tradisional Kramat Jati, kemudian ke pasar Tangerang juga. Jadi beberapa pasar kita kirim toge dari sini, seperti itu. Oke. Kalau yang harga toge untuk pasar tradisional berkisar dari berapa biasanya? Kalau harga untuk pasar tradisional antara 7.000 sampai 8.000 Per kilo? per kilo. Per kilo. Ya. Oke. Untuk kapasitas produksi kita sendiri Mbak, kurang lebih itu saat ini di 5 sampai 7 ton per hari. Wow, 5 sampai 7 ton per hari. Per hari Betul, ya Mas? Per hari Mbak. Per hari. Luas pabriknya berapa ya Mas? Kalau pabrik ini kurang lebih 2.000 meter Mbak. Itu terdiri dari ada kantornya, kemudian ada ruang packing, ada ruang produksi juga, sama ruang untuk loading barang. Itu. Cukup luas juga ya, berarti bisa menampung sekitar berapa drum misalnya?
Kalau drumnya saya kurang paham, tapi kalau dari kapasitas produksi kurang lebih kita bisa tampung sampai 10 ton di sini, Mbak. 10 ton per hari itu ya? 10 ton per hari. 10 ton per hari. Ini kan kapasitasnya banyak juga tuh, 10 ton. Berarti banyak dong yang di sini pegawainya yang membantu gitu? Kurang lebih saat ini kita kurang lebih punya 50 pegawai dan beberapa campur dari laki-laki perempuan, tapi untuk beberapa departemen atau divisi khusus kita ambil dari emang orang-orang yang udah pengalaman, Mbak. Contohnya kayak di produksi toge ini seleksinya agak ketat karena butuh skill untuk penyaringan dan beberapa proses yang lain seperti itu. Oke. Boleh dijelasin dong Mas secara singkat untuk cara produksinya? Oke. Jadi kalau proses produksi toge yang pertama, ketika kita udah terima benih dari supplier atau bibitnya, kita proses saringan, Mbak. Kita sortir kacang yang bagus dan kacang yang tidak bagus. Kacang yang bagus itu artinya kacang yang bisa kita tumbuhkan jadi toge. Nah, dari situ setelah diproses sortir, kita masukkan ke drum. Drum ukurannya kapasitas yang seperti ini, kurang lebih 70 kilo toge. Jadi satu drum ini kita isi 10 kilo kacang. 10 kilo kacang menghasilkan 70 kilo toge. Ya, jadi perbandingannya 1:7 atau 1 banding, sebenarnya kita nggak bisa patenkan 1:7, Mbak. Jadi range-nya itu antara 5 sampai 7 kilo. Jadi ada yang 1 kilo kacang bisa menghasilkan 5 kilo toge, ada yang 1 kilo kacang bisa menghasilkan 7 kilo toge. Itu tergantung sama kualitas kacangnya. Mas, kapasitas 5 sampai 7 ton itu udah memenuhi permintaan pasar belum sebelumnya? Oke, jadi kalau sekarang itu sebetulnya sudah memenuhi, Mbak, kebutuhan pasar kita. Tapi kalau kita mau kembangkan lebih besar lagi, kita bisa tambah beberapa market-market lagi. Seperti yang udah kita jalanin sekarang, kita coba merambah market modern, itu ternyata masih jauh lebih luas lagi, Mbak, marketnya. Itu. Oke. Berarti tadi perbedaannya kan sebelum 2021 itu masih ke memasok pasar tradisional ya. Betul. Kalau sekarang sudah merambah ke pasar modern. Nah, ini harganya boleh dijelasin dong, Mas? Ada bedanya nggak? Oke, kalau harga tentu beda, Mbak. Kalau kita main ke pasar tradisional, rata-rata kita jual itu 1 kilo 7.000 lah, sampai 8.000. Tapi kalau untuk pasar modern, 7.000 sampai 8.000 itu untuk 200 gram. Nah, jadi selisihnya cukup banyak. Nah, disitulah kita punya value added atas brand kita sendiri. Nah, makanya kita mau coba fokus untuk 1 tahun ke depan, kita mau merambah ke pasar modern sih, Mbak. Oke, boleh tahu dong Mas, berapa omsetnya per hari? Omsetnya per hari cukup lah untuk gaji karyawan dan ada lebihnya, Mbak, untuk biaya pengembangan kita lah. Mas Gunawan, ini kan toge premium. Kalau aku kan belum tahu ya Mas, perbedaannya premium dan yang biasa. Mungkin sahabat Trubus juga belum tahu. Boleh dijelasin dong Mas, ciri-ciri premium? Oke, boleh, Mbak. Jadi toge premium itu yang kenapa kita sebut premium, karena satu, kita melalui proses packing yang sesuai standar. Kita juga udah punya sertifikat PSAT dan halal, Mbak. Nah, disitulah salah satu sisi premium kita. Dan ada satu jenis toge yang memang premium banget yang kita punya. Apa tuh Mas? Ini satu-satunya nih di Indonesia nih, Mbak. Itu namanya silver sprout atau toge petik. Toge petik ya, sahabat Betul. Trubus. Jadi toge ini kepala dan akarnya kita petik. Jadi kesannya bisa dilihat, ini bagus banget kan? Gitu. Warnanya ini ya Mas, warnanya lebih putih. Betul. Dan kayaknya kalau dari segi penampilan gemuk ya. Betul, Mbak. Toge kita memang khasnya gemuk-gemuk. Kalau orang bilang montok. Montok, sahabat Trubus. Nah, sahabat Trubus, itu tadi ciri-ciri toge yang premium. Jadi warnanya putih, montok, terus juga bersih ya. Tentunya kan bersih ya Mas, berarti proses produksinya juga harus bersih. Ada SOP tertentu dong Mas, kalau misalnya produksi di sini? Boleh dijelasin dong Mas? Tentu saja, Mbak. Jadi kita punya produksi, itu SOP-nya cukup ketat. Dan pasca produksi pun di pengemasan juga kita punya SOP yang ketat. Jadi dari karyawan kita harus pakai seragam, contohnya kayak gini, ada tulisan Sufamnya, kemudian juga ada sarung tangan, harus pakai head cap juga, masker juga, sama apron. Tuh. Jadi kalau kita jaga dari berbagai sisi, itu ujung-ujungnya nanti ke produknya juga, Mbak, impact-nya. Makanya kita strict banget soal aturan. Kayak di ruang produksi ini sebenarnya
lampunya ini harus mati. Dan si drum itu kita kasih penutup, Mbak. Kenapa? Karena toge nggak boleh terpapar sama sinar sebetulnya terlalu lama. Nah itu menyebabkan togenya itu jadi nggak putih dan si daunnya itu nanti hijau, Mbak. Nah itu jadi nggak bagus. Gitu. Nah yang satu lagi aku penasaran, ini kok packagingnya bisa sebagus ini nih, sahabat Trubus. Boleh dong ajak aku buat lihat proses packagingnya ya? Boleh banget, Mbak. Ayo kita lihat ke sana. Oke. Nah, setelah tadi dari ruang produksi, kita lari ke ruang pengemasan nih, Mbak. Jadi di sini kita proses toge yang sudah harus dipanen untuk kita kemas dan kita kirim ke customer kita. Nah, di sini sudah ada mesin sortasi. Jadi fungsinya ini untuk menyortir kulit toge agar dipisahkan dari togenya itu sendiri, Mbak. Kita bisa lihat langsung cara proses sortasi ini. Nah, di sini tadi udah lihat kan, Mbak, proses sortasinya. Jadi fungsinya itu kita bisa lihat langsung di sini. Oh, ini ada hasil ini ya, Mas? Iya, hasil yang udah terpisah. Jadi kalau kita bandingin sama ini kan udah bersih nih, Mbak. Kulit hitamnya ini walaupun masih ada sedikit, tapi udah lumayan tersortir kan. Nah, nanti walaupun di sini masih banyak toge yang bagus, kita akan coba kedua kalinya untuk sortir. Jadi sortir itu sebanyak 2 kali. Ya, kita sampai benar-benar terpisah ya, Mas. Betul. Ya. Tapi kita pisahkan kualitas antara sortir pertama, kedua dan ketiga gitu. Karena sortir kedua dan ketiga biasanya kualitasnya sudah menurun. Makanya yang kualitas sortir pertama ini kita prioritaskan untuk beberapa customer yang udah khusus lah. Oh, gitu. Customernya siapa tuh, Mas? Kalau misalnya, berarti itu bisa dikatakan grade pertama. Betul. Grade A gitu ya? Betul. Seperti itu. Nah, beberapa customer kita diantaranya ada supermarket sih, Mbak. Contohnya ada food hall sama hypermart. Sama hypermart. Kapasitas mesin ini berapa kilo, Mas? Misal sekali produksi gitu? Ini saat ini kurang lebih kita produksi itu mungkin 10 drum. Kalau satu drumnya itu 70 kilo ya kurang lebih 700 kilo, Mbak. 700 kilo. Ya. Untuk satu kali proses sortasi ini kita butuh waktu kurang lebih 5-10 menit per satu drumnya. Per satu drum 5-10 menit? Ya. Okay. Jadi kalau misalnya ada 10 ya kurang lebih 100 menitan lah. Berarti grade A itu tadi kan yang memang sudah bebas dari kotoran yang hitam ini ya, Mas? Dari seperti ini gitu. Betul. Oke. Berarti kalau misalnya grade-grade yang di bawahnya kemungkinan masih ada tapi mungkin sedikit ya? Sedikit. Oke, nah setelah dari proses sortasi ini, Mbak, kita lanjut ke proses pengemasan, yaitu penimbangan di sana. Penimbangan selainnya ya? Oke. Boleh lihat? Boleh. Ini proses selanjutnya tadi ya, setelah sortir? Betul. Apa nih, Mas? Jadi dari proses sortir tadi, Mbak, kita lari ke proses penimbangan namanya. Penimbangan. Nah, di sini kita pakai kemasan itu 200-250 gram per satu packnya. Nah, untuk kemasannya sendiri kita pakai mika di sini, Mbak. Kemudian di bawahnya kita taruh kertas, jadi untuk nyerap si air yang keluar dari si togenya itu. Berarti Mas 200-250 itu khusus untuk customer yang di supermarket atau misalnya ada curahan juga atau bagaimana? Nah, kalau di ruang pengemasan ini khusus untuk customer kita yang modern, Mbak. Khusus yang modern? Ya, jadi kategorinya ada dari supermarket, kemudian dari online juga, sama itu kita kemasnya di sini. Tapi kalau untuk yang pasar, kita nggak ada proses pengayakan lagi di sini, Mbak. Oh, seperti itu ya. Bedanya itu ya, Mas ya, bedanya antara yang di supermarket dan di tradisional. Tradisional. Jadi disinilah proses penimbangannya kurang lebih ada 9 orang lah di sini, Mbak. Nah, sekarang berarti kita ke bagian wrapping ya, Mas? Betul. Jadi setelah proses penimbangan, Mbak, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu
proses wrapping. Jadi wrapping ini fungsinya untuk menutup si mika yang tadi yang tadinya udah kita timbang biar kejaga kualitasnya. Makanya coba kita wrapping di sini. Oke. Berarti harus sampai rapat kayak gini ya Mas? Gak boleh ada udara kedap gitu ya? Betul, jadi harus sampai rapat biar nanti kalau kita masukkan ke suhu dingin juga dinginnya bisa terjaga gitu Mbak. Oke. Suhu dingin berapa Mas dan bisa tahan berapa lama sih biasanya kalau di wrapping kayak gini? Jadi kalau wrapping ini kalau untuk toge kita saranin di suhu 7 derajat. Jadi 7 derajat. Betul. Jadi suhu kulkas aja itu udah cukup untuk menjaga si togenya. Kurang lebih bisa bertahan 3 sampai 4 hari kalau di suhu 7 derajat itu Mbak. 3 sampai 4 hari. Oke, nah ini udah jadi nih Mbak. Jadi ini adalah produk akhirnya yang udah kita wrapping, terus kita kasih label produksi juga. Oh gitu ya. Nah, sahabat Trubus, itu hasil jalan-jalan aku di Sufam. Mas Gunawan, terima kasih banyak karena udah bersedia untuk kita liput dan semuanya. Jadi kalau misalnya sahabat Trubus yang mau lihat nih, bisa datang kemana Mas? Alamatnya ada di Kampung Jati, Parung Bogor, Mbak. Kampung Jati, Parung Bogor, dan bisa cek sosial media ya. Betul. Instagramnya apa? Kita punya Instagram sufam.id. Ya. Kemudian ada websitenya juga di www.sufam.id. Sampai jumpa. Dadah.